Halo Taurus, selamat datang kembali di channel Tarot Tanpa Filter. Ini adalah reading bulan purnama kamu ya. Untuk layer pertama ini udah saya shuffle, nanti kita akan konfirmasi lebih lanjut. Kita mulai dari kartu pertama. Ini bicara tentang sebuah akhir ya, tiba-tiba tak terduga dan berakhir dengan cepat gitu. Ini bicara tentang pengorbanan kamu mungkin dalam hal sesuatu yang ingin kamu capai atau juga kamu berkorban untuk orang lain. Yang ini berbicara tentang cinta, tentang perasaannya kepada siapa, nanti kita akan lihat lebih lanjut ya readingnya ke arah mana. Oke, kita masuk ke deck berikutnya. Oke, sepertinya yang berakhir itu adalah sebuah hubungan romantis ya. Karena di sini ada kebenaran yang terungkap, ada sesuatu yang terungkap gitu ya. Di sini ada soulmate, di sini ada karmic. Mungkin itu hubungan yang udah terlalu intens gitu ya. Kalian jadi saling jadi trigger satu sama lain dan akhirnya satu sama lain saling menyakiti, atau mungkin cuma satu pihak aja yang tersakiti gitu ya, yang lain nggak merasa ada masalah gitu ya, bisa jadi. Dan itu yang membuat hubungan ini berakhir gitu. Karena karmik itu biasanya gini ya, dia datang ke hidup kita bukan untuk stay gitu, untuk ngajarin kita sesuatu atau membantu kita ngelihat sesuatu gitu ya. Makanya rasanya menyakitkan, karena kalau nggak pakai rasa sakit biasanya manusia nggak mau lihat sesuatu sih atau belajar tentang sesuatu hal yang memang ada pada dirinya. Oke, mungkin itu setelah karmik kamu ini kamu akan ketemu soulmate ya, bisa jadi. Ini baru layer kedua, kita akan lihat lebih lanjut arah readingnya kemana, karena tadi ada zodiak apa ya aku lupa. Layer pertama sama keduanya bagus, yang ketiganya zong ternyata. Oke, mungkin hubungannya itu seperti yang tadi saya bilang ya, karena udah saling menyakiti, atau cuman salah satu pihak aja yang berusaha untuk hubungan itu ya. Karena di sini ada angel of balance, hubungannya udah gak seimbang mungkin ya. Jadi hubungannya berakhir, satu pihak udah merasa terlalu capek, bisa jadi kamu, bisa juga orang itu ya. Satu pihak udah merasa terlalu capek untuk berjuang di hubungan ini, jadi hubungan ini berakhir. Lalu ini ada the garden and the gate, di sini ada taman yang indah. Si anak ini punya kunci, dikalungin gitu. Sebenarnya dia masa masuk ke taman ini gitu ya, dia punya kuncinya, tapi entah kenapa dia nggak mau masuk gitu ya. Mungkin ini bicara secara metafor gitu, kayak kamu bisa dapat atau mencapai sesuatu yang kamu mau gitu, tapi ada sesuatu yang berdiri di tengah-tengah kamu sama sesuatu hal itu. Apakah itu rasa takut, ataukah itu apa gitu alasannya gitu. Coba kamu jujur sama diri kamu. Karena gini, misalnya katakanlah menunda-nunda sesuatu gitu untuk dilakukan, karena sebenarnya itu akarnya menurut saya sih rasa takut ya. Rasa takut, takut gak sempurna, takut gak bagus, takut dinilai orang apa gitu gitu ya. Nah tadi yang saya bilang, coba teman-teman jujur sama teman-teman, apa sih yang menjadi penghalang antara hal yang kamu mau dan action kamu ke situ. Oke, di sini ada woman holding a heart di soulmate ya. Mungkin yang seperti tadi saya bilang, setelah karmik itu berakhir, saya nggak tahu berapa lama prosesnya untuk kamu ketemu si orang ini. Ini laki-laki atau perempuan nggak masalah ya, karena ini bicara tentang seseorang yang datang yang mau ngasih hatinya buat kamu gitu. Atau bisa jadi potensial partner kamu yang berikutnya. Setelah karmik kamu berakhir itu mungkin kamu akan dipertemukan dengan seseorang baru yang bisa take and give, yang bisa sama-sama kayak saling berusaha ngerti, saling mau gantian ngalah gitu. Kayak misalnya yang satu lagi marah gitu ya, oh oke, gue ngalah dulu, ntar baru gue ngomong lagi, seperti itu ya. Dan ada dua orang yang sama-sama mau berusaha sih. Mungkin hubungan kamu yang sebelumnya itu nggak seperti itu, tapi sepertinya karena ini ada tempatnya di soulmate ya. Karena soulmate itu
harusnya udah jadi hubungan yang harmonis sih. Bukan berarti nggak ada konflik ya, ada konflik tapi udah tahu gimana caranya kayak mengembalikan keseimbangan dalam hubungan itu. Oke, kita lihat tarotnya bicara apa. Oke, di sini ada Nine of Swords gitu ya. Apa kamu merasa overwhelming gitu? Gelisah karena kamu memberi pressure ke diri kamu sendiri. Atau kamu perfeksionis ya sebenarnya gitu. Kayak nggak mau melakukan sesuatu karena takut nggak sempurna atau takut jelek menurut standar kamu. Jadi kamu nggak mulai-mulai. Kayak kayak kalau nungguin sempurna nggak akan pernah mulai sih gitu ya. Perfeksionis itu cuma mitos. Perfection itu cuma mitos. Jangan sampai kamu nggak mulai sesuatu karena kamu kayak begitu dimulai langsung bagus gitu. Nggak gitu ceritanya. Kayak apapun itu yang kalau begitu dimulai langsung bagus tuh kayaknya bukan yang dilakukan manusia, itu kayaknya karyanya Tuhan gitu ya, kalau begitu dimulai langsung bagus gitu. Apakah kamu Tuhan? Coba ya. Coba dilihat-lihat kembali kalau kamu seperti itu. Karena di sini ada kegelisahan gitu. Saya melihat ada kegelisahan. Mimpi buruk. Karena mungkin kamu menunda-nunda gitu. Orang menunda-nunda kan gitu biasanya ya. Ditunda-tunda tapi gelisah tapi gak dikerjain. Karena ada rasa takutnya itu. Lalu kita masuk ke Six of Pentacles. Ini bicara keseimbangan yang tadi udah saya bilang ya. Memberi, menerima dalam hubungan. Nggak cuma satu pihak aja yang memberi terus, yang satunya menerima terus. Nggak bisa begitu, harus gantian. Hubungan yang seimbang itu harus seperti itu ya. Lalu ada The Hangman. Mungkin kamu sekarang berada di titik kayak apa ya, kamu harus fleksibel sih dengan apapun yang terjadi di hidup kamu. Misalnya dengan sesuatu yang berakhir, katakanlah yang berakhir itu gak cuma hubungan kamu ya, mungkin hubungannya baik-baik aja tapi ada hal-hal lain yang berakhir, misalnya kehilangan pekerjaan atau kehilangan apa gitu ya. Dengan kondisi-kondisi yang tak terduga dalam hidup kamu itu, kamu diharapkan untuk kayak bersikap fleksibel, gak reaktif, berserah sama Tuhan bahwa apapun yang terjadi di hidup kita, semua itu terjadi pada waktunya dan semua itu kayak untuk kebaikan kita pada akhirnya gitu sih ya. Oke, kita akan masuk ke kartu terakhir untuk advice. Hold your vision. Kalau kamu punya goal, cita-cita, mimpi, harapan gitu, fokus ke situ, tetap berusaha, tetap percaya kamu bisa. Itu percaya sama kemampuan kamu dan percaya kamu bisa nyampe ke situ ya. Luck ini is on your side. Keberuntungan ada di pihak kamu. Siap-siap aja menerima kebaikan-kebaikan dari semesta, keberuntungan yang tak terduga. Lalu your commitment is being tested. Mungkin kamu berkomitmen untuk melakukan sesuatu gitu ya, atau berkomitmen pada suatu hubungan yang tadi saya bilang. Nggak semuanya kan di sini yang hubungannya yang berakhir, bisa jadi ada hal yang berakhir tapi hubungannya baik-baik aja. Ini komitmennya bisa dalam bentuk apa aja ya, misalnya komitmen untuk mengupgrade diri, komitmen pada pekerjaan, komitmen pada pasangan. Mungkin ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang kayak lo tetap kuat berjalan di situ, lo tetap kuat gak berjalan bersama orang ini, seperti itu ya. Dan kamu kayak diharapkan untuk menunjukkan keseriusan kamu terhadap misalnya orang itu atau terhadap suatu hal itu. Oke, segitu aja readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.